Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dan saya sudah terhubung kembali dengan kuasa hukum keluarga korban Laude Muhram Naadu. Pak Laude, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak Laude Muhram, Anda ini kuasa hukumnya Pak Wibowo Hashim atau anak yang jadi korban? Ya, saya kuasa hukum Pak Wibowo Hashim dan kuasa hukum anak yang menjadi korban Pak. Berarti Anda kuasa hukum keluarga ya? Iya Pak. Oke, saya boleh tahu kondisi anak sebagai korban sendiri sampai saat ini bagaimana? Kondisi anak sebagai korban dalam masa pemulihan psikis, alhamdulillah teman-teman dari KPAI juga sudah mendampingi dan banyak juga support dari orang-orang sekitar serta keluarga dan alhamdulillah masih bisa mengikuti persidangan sebagaimana yang telah dilaksanakan tadi siang. Oke, artinya anak sendiri masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan termasuk memahami kondisi di lingkungan sekitarnya ya Pak ya? Iya Pak. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi orang tua korban sendiri, khususnya Pak Wibowo Hashim dan istri? Kondisi Pak Wibowo dan Ibu Nur Fitriani ini mengalami tekanan psikis yang begitu hebat, diakibatkan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang sangat tidak berimbang, yang sangat-sangat menyudutkan keluarga mereka. Perlu diketahui bahwa pemberitaan ini banyak yang tidak cover both side ya, jadi tidak melalui konfirmasi bagi mereka. Akhirnya yang terjadi adalah pernyataan-pernyataan sepihak yang cenderung adalah framing dan tentu saja menciptakan sanksi sosial yang sangat merugikan keluarga. Ya, itu sebabnya kami hadirkan Anda, Pak Laude Muhram, agar ada keseimbangan ya informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah, saya ingin mengonfirmasi sebenarnya langsung kepada Pak Wibowo, tapi melalui Anda sebagai kuasa hukumnya, apa sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh anak korban atau korban ketika kemudian dalam tanda petik menurut Anda atau keluarga orang tua mengalami penganiayaan dari Guru Supriyani. Versi Anda dan keluarga Pak Wibowo itu seperti apa, Pak? Terima kasih Pak. Jadi kejadian itu bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, tepatnya jam 10. Jadi anak ini dia belajar tiba-tiba didatangi oleh Guru Supriyani ini dan mengalami pemukulan. Keesokan harinya ibunya tanya karena melihat ada bekas pukulan di pahanya ya, dan anak ini karena takutnya dia jawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama ayahnya. Di hari Kamis itu dia jawab seperti itu. Namun keesokan harinya di hari Jumat saat ayahnya memandikan anak ini ya, ibunya mengkonfirmasi pada ayahnya itu lukanya benar ya jatuh di sawah. Ternyata ayahnya juga kaget. Ini bukan jatuh di sawah. Lalu ditanyalah anak ini. Dia mengaku bahwa dia dipukul oleh Bu Guru Supriyani ini. Ya. Kemudian setelah mengakui seperti itu, ibunya ya mengalami ini ya tekanan ya, sehingga dia berupaya untuk memanggil ya, melaporkan Ibu Guru Supriyani ini, namun ditahan dan diadakanlah mediasi di hari Jumat itu ya, di hari Jumat di jam 2 diadakanlah mediasi dengan memanggil Ibu Guru Supriyani ini ya. Namun di situ Ibu Guru Supriyani tidak mengakui, malah menantang bahwa ini coba buktikan kalau saya benar-benar memukul. Jadi itu malah nantang. Jadi karena malah tidak mengakui dan menantang, maka orang tua korban ini langsung melaporkan pada saat itu di hari Jumat. Ya, oke. Setelah dilaporkan di hari Jumat 26 April, kemudian di tanggal 6 Mei itu Bu Guru Supriyani ini datang bersama kepala sekolah dan suaminya. Nah, jadi datang bersama kepala sekolah dan suaminya, datang, dan di situ kepala sekolah menyatakan bahwa Bu Guru Supriyani mengakui dan meminta maaf. Namun di situ orang tua korban merasa wah
kok nanti sudah dilapor baru meminta maaf. Ya, makanya di situ belum diambillah keputusan. Oke, kita masih berpikir dulu ini gimana ini. Mungkin nanti datang lagi gitu orang tua korban seperti itu. Lalu di tanggal 10 Mei datang lagi dia. Datang lagi Bu Supriyani ini bersama kepala desa dan suaminya. Itu datang dan di saat datang itu suami dari Ibu Supriyani ini mengeluarkan amplop. Nah, mengeluarkan amplop, nah, lalu orang Apa tua korban isinya itu, ini, Pak? bapak korban, diduga uang. Anda ada yang Orang buka tua nggak amplop itu? tidak dibuka. Oke. Langsung ditegur oleh ayah korban, Pak Wibowo. Tegur ya. Oh ini apa? Kenapa ada begini? Kita ini teman, nggak usah pakai begini. Gitu. Jadi tersinggunglah. Lalu kepala desa menengahi, ambil dia amplop itu. Nah, setelah itu masih di bulan Mei, Bu Supriyani datang di rumah pagi, namun tidak bertemu Pak Wibowo. Lalu siangnya datang ke Polsek, minta maaf lagi. Namun pintu hati sang ibu ini ya sudah tertutup lah untuk maaf, karena dari awal dia sudah nentang. Ya. Oh, silakan buktikan. Oke. Ya, gitu, oke. Pak Laude, saya mau Lanjut. tanya tadi waktu di awal ketika anak yang jadi korban ini ditanya dipukul oleh Ibu Guru Supriyani, itu alasan pemukulan itu apa? Kalau alasan pemukulan itu dia tidak ditanyakan oleh orang tuanya. Ya, apa mungkin tiba-tiba seorang guru langsung memukul anak tanpa ada pemicu atau penyebabnya? Kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi anak, pada saat itu kelas dalam situasi yang begitu ribut ya. Jadi Ibu Supriyani tiba-tiba masuk gitu. Jadi itu Lalu upaya tiba-tiba pendisiplinan mukul, ya? Ya, seperti itu, dan sampai dia mengeluarkan kata-kata, disuruh nulis bukan cerita. Lalu dia mukul gitu. Oke, tahan di situ dulu ya Pak Muhram ya. Saya coba tanya ke Pak Andri. Pak Andri, komentar Anda setelah mendengarkan kronologis dari Pak Laude Muhram seperti apa? Iya, kalau saya berbicara kronologis ini karena saya memegang berkas perkara ya. Saya memegang berkas perkara, keterangan-keterangan saksi semua saya sudah baca satu persatu. Saksinya ini ada 8 ya. Ada 8. 3 orang anak, kemudian ada 5 orang, 3 guru dan 2 orang tua siswa. Jadi pertama ya, terkait dengan pengakuan itu tercatat dalam BAP kepala sekolah Sana Ali namanya, bahwa ide untuk datang meminta maaf itu adalah ide dari Jepri, penyidiknya. Dia sampaikan, menurut Jepri, penyidiknya menyuruh ke kepala sekolah agar memerintahkan Supriyani datang meminta maaf kepada Pak Wibowo agar perkara ini dihentikan gitu. Karena ini katanya sudah mau gelar penetapan tersangka. Itu jelas. Itu berdasarkan keterangan Ibu Supriyani dan juga keterangannya Pak Kepala Sekolah. Ini ada dalam BAP semua. Ini clear bahwa dari awal Ibu Supriyani kan nggak pernah mengaku. Tapi Ibu Supriyani pada saat itu datang di ketemu Pak Wibowo, dia mengakui. Dia ditanya Pak Wibowo, kata-kata Ibu Supriyani nih ya, yang di dalam BAP, bahwa Pak, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kemudian ditanya lagi oleh Pak Wibowo, jadi kamu lakuin? Bu Supriyani menjawab iya sambil menangis. Itu apa? Karena dia tertekan. Ya, karena Artinya dia harus jawaban sesuatu. iya itu karena tekanan atau iya karena mengakui melakukan pemukulan? Iya, dia mengakui melakukan pemukulan tapi disertai dengan menangis. Karena apa? Dia mengakui sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Ya kan? Karena ada perintah, ada saran supaya dia datang minta maaf supaya perkara ini dihentikan. Oke, artinya menurut Guru Supriyani pemukulan itu tidak pernah terjadi. Ya tidak pernah terjadi. Maksudnya begini, kalau kita membaca berkas perkara, siapa yang menyatakan ada pemukulan? Cuma 3 orang anak. Ya, 3 orang anak tidak bisa Nah, dijadikan saksi ya? Yalah, ya itu kita belajar di KUHAP ya, di teori manapun bahwa keterangan anak itu kan nggak bisa kita kategorikan sebagai keterangan saksi. Oke. Kekuatan keterangan seorang saksi itu adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, ya kan? Nah, itu cuma 3 keterangan anak. Nah, sekarang coba kita cocokkan bahwa seorang anak ini mengaku dipukul oleh Supriyani di kelas 1A. Siapa guru kelas 1A? Gurunya adalah Ibu Lilis, sudah diperiksa di BAP berkali-kali. Sudah mengatakan bahwa
Ibu Lilis itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu ada di dalam ruang kelas. Tidak ada namanya datang pemukulan. Jam 10 yang dikatakan ada kegiatan pemukulan itu Ibu Supriyani, jam 10 itu udah pulang kelas 1. Karena apa? Jadwal pulangnya kelas 1 jam 10. Artinya tidak ada Nah, situasi kelas yang ribut, yang ramai, kemudian nggak ada. guru Terus dia berusaha bilang mendisiplinkan. nggak ada perintah seperti misalnya datang memerintahkan untuk menulis apa semua, nggak ada dalam BAP, Oke. nggak ada. Pak Andri, Jadi sebentar. Ini kalau ya, upaya restoratif justice, artinya kan tidak perlu masuk ke pengadilan, tidak perlu ke sidang. Apakah sejak awal sudah ada upaya itu? Mungkin upaya itu diawali dengan permintaan maaf, ya, sehingga tidak ya. perlu lanjut Jadi gitu. begini, saya perlu garis bawahi, restoratif justice sudah pernah diupayakan di tahap ini. Apa syaratnya? Pertama bahwa Ibu Supriyani mengaku dan minta maaf. Sudah dilakukan Ibu Supriyani, ya kan? Karena dia terpaksa daripada perkara ini Jadi lanjut. pengakuan anaknya maaf masih itu sebagai syarat restoratif justice ya? Iya, Oke. satu kan. Nah, kemudian kenapa tidak bisa terlaksana restoratif justice? Karena apa? Ada permintaan uang senilai 50 juta yang tidak disanggupi oleh Siapa Ibu yang Supriyani. minta, Pak? Pak Kanit Reskrim Polsek Baito. Oke, Kanit itu teman sejawatnya orang tua korban ya? Ya, jadi itu penyampaian Pak Kanit bahwa ini adalah permintaan dari Oke, orang tahan tua dulu di situ. korban. Saya konfirmasi dulu soal Kanit yang minta duit tadi ini, Pak Laude Muhram. Ya, untuk persoalan itu tidak pernah ada permintaan uang 50 juta ya. Justru yang pertama berinisiatif mengeluarkan uang itu di pertemuan mediasi ya, di upaya perdamaian yang mencoba dilakukan oleh Supriyani yang datang bersama kepala sekolah dan suaminya. Jadi di situ suami dari Supriyani mengeluarkan amplop. Jadi Oke. itu pertama ini ya. Kalau kita lihat ini ya. Ya, gimana Pak Andri? Ya. Kalau itu menarik bahwa ini kan kalau misalnya ada bahan tahan seperti itu, pertama kami ada saksi. Kemudian kami ada bukti rekaman. Pak Kanit baru-baru datang menemui kepala desa. Intinya meminta supaya kepala desa memperhalus bahasanya. Di situ jelas terekam. Yang merekam siapa, Pak? Oh, kami. Oke. Oh ya, ada percakapan itu. Pak Kanit datang merasa terganggu karena dia dipojokkan sama netizen, katanya dia datang minta supaya diperhalus bahasanya. Oke. Tapi di situ dia mengakui bahwa memang ada permintaan uang 50 juta itu clear. Nanti kami putarkan secara nyaring nanti di persidangan. Oke, baik. Supaya Tahan dulu di kami situ. tidak dikira mengada-ngada ini. Kami ada buktinya. Ya, tenang aja Bapak-bapak. Kan saya bukan hakim ya. Saya cuma mencari Ya, titik betul, temu betul, ya. betul. Saya akan minta Makanya dulu menarik ini, pendapat. nanti kita saksikan di persidangan. Kami berbicara berdasarkan bukti. Ya, betul. Memang bukti-bukti itu semua akan dihadirkan di persidangan. Nah, saya Ya. kembali ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro Seno, Anda melihat pro dan kontra seperti ini, kira-kira akan ada titik temu nggak sih, Pak? Kalau kita bicara dari perspektif kacamata seorang jenderal polisi, Pak Ugro melihatnya gimana? Ya, sebenarnya persoalannya menurut saya persoalan yang tidak terlalu sulit, ya kan? Kalau Kapolseknya mungkin sudah mampu, bisa diselesaikan oleh Kapolsek daripada berkembang yang tidak jelas ke masyarakat. Kalau Kapolsek nggak sanggup, Kapolsek lapor Kapolres. Dan ini bisa saja dilokalisir sampai tingkat Polres, tidak perlu sampai viral ke seluruh Nasional. dunia seperti itu. Iya, nasional. Jadi ya mohon maaf lah. Jadi kemampuan untuk mengelola apa istilahnya restoratif justice, sebetulnya perkara ini bisa dikumpulkan semua pihak, langsung bicarakan selesai. Jangan ada yang memaksakan coba hubungi sana minta maaf, coba hubungi sini dan sebagainya. Ini kan malah tidak menyelesaikan permasalahan, malah menambah permasalahan baru seperti itu. Ya, Pak Ugro, meski harus dibuktikan kebenarannya, tapi kan di sini ada informasi dari Pak Andri bahwa ada Kanit, koleganya orang tua korban yang juga dalam tanda petik ikut-ikutan untuk menjadi kurir minta uang begitu, menyampaikan pesan begitu. Anda melihat ini seperti apa ini Pak Ugro? Ya sebenarnya Propam itu kan apa ya? Propam punya paminal. Jadi kalau Propam itu tidak perlu membuktikan seperti tindak pidana biasa. Indikator-indikatornya itu yang dicari di situ. Jadi pelanggaran etik itu melihat indikatornya cukup, nah itu bisa dituduhkan seperti itu. Jadi pembiaran dan sebagainya itu juga bisa dikenakan kode etik. Inilah beratnya polisi. Kalau selalu dikatakan zaman dulu satu kaki ada di penjara tapi satu kaki ada di kuburan. Memang berat tugas polisi di tengah-tengah di sini. Iya. Kepleset sedikit kalau nggak masuk penjara masuk kuburan, itu aja. Iya, iya. Tapi Pak Ugro, apakah pihak-pihak yang kemudian tadi disebutkan nama-namanya itu
harus diperiksa dulu oleh internal kepolisian sendiri sebelum kemudian dilanjutkan ke pengadilan begitu? Khususnya para Ya. polisi-polisi ini. Iya, propam harus turun tangan ya, tidak usah harus dipanggil kemudian dibikin buat berita acara. Dicatat saja semacam penyelidikan, interview, wawancara dan sebagainya itu kan metode-metode penyelidikan yang harusnya bisa ditempuh sehingga Oke. bisa disimpulkan peristiwa seperti ini. Jadi membutuhkan waktu cepat, biaya murah dan sebagainya, persoalan cepat selesai seperti itu. Ya, Pak Ugro, kalau ternyata dalam pemeriksaan Propam itu ditemukan ada indikasi pelanggaran kode etik oleh petugas kepolisian kita, apakah kemudian upaya restoratif justice masih bisa dilakukan? Persoalan pokoknya berkaitan dengan tadi ada pemukulan atau tidak, ya diselesaikan melalui restoratif justice bisa, Ya. atau proses pengadilan bagaimana terserah hakim nanti ya. Tapi kalau internal pihak kepolisian, seharusnya juga harus segera diselesaikan sehingga tidak menjadi bola liar yang akhirnya masyarakat ini menganalisa, mengartikan sendiri peristiwanya seolah ya polisi selalu dipojokkan dengan peristiwa-peristiwa yang negatif seperti itu. Ya, Pak Ugro, ini belakangan memang polisi, institusi kepolisian kita kan banyak disorot ya. Baik itu dari berbagai kasus yang viral secara nasional, tetapi juga memang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Polri di Indonesia. Tetapi kalau menurut pengalaman pribadi Anda, Pak, selama memimpin institusi Polri ini, memang kalau kepolisian kita di daerah-daerah, apakah masih ada yang kompetensinya itu dalam tanda petik masih terbatas sehingga ya kalau bicara kasus, bicara duit, bicara jadi makelar kasus dan sebagainya, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kemampuan manajerial untuk kepemimpinan para Kapolda. Kapolda itu kan sebetulnya waktunya lebih banyak bisa komunikasi dengan anggota di lapangan. Ya, Jadi ya inilah yang harus ditempuh oleh rekan-rekan Kapolda, lebih banyak kunjungan ke polsek-polsek, bicara sama anggota seperti apa harusnya polisi bertindak. Kalau Kapolda kan sudah keliling dunia, maksud saya dunia kepolisian di Indonesia ya, ya. Nah ini harusnya disampaikan kepada polisi-polisi yang mungkin dari sejak lahir sampai dia mungkin pensiun ada di polsek, sehingga jaranglah melihat bagaimana kebijakan Kapolri misalnya sekarang Pak Listio ada presisi, ya. mungkin mereka belum melihat bagaimana presisi yang sebenarnya seperti itu. Jadi menurut saya kewajiban Kapolda untuk segera turun tangan sampai tingkat polsek, sampai anggota yang di ujung lapangan yang istilah Pak Anton Sudaro Kapolri dulu tahun 80-an itu, turun ke bumi langsung ke masyarakat supaya jangan ada penyimpangan atau penyampingan perilaku-perilaku yang merugikan institusi Polri dan masyarakat seperti itu. Ya, baik, Pak Ugro. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, ini kan saya juga lihat ya foto-foto hasil korban ya. Itu yang foto itu Pak Laude itu difoto oleh orang tua atau siapa, Pak? Ya, difoto oleh orang tua. Oke, saya bukan ahli membaca luka ya, tapi kalau menurut pengalaman saya dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Ketua Umum PGRI dan juga dengan mantan Kabariskrem Polri Pak Susno Duwaji. Di situ kalau melihat bekas luka pada anak itu agak sulit kita kalau kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah luka dengan pukulan dari gagang sapu yang tumpul. Nah, bagaimana Anda kemudian bisa mengonfirmasi bahwa ini memang betul luka yang diakibatkan oleh upaya pendisiplinan Guru Supriyani? Ya, saya pikir yang pertama saya tekankan bahwa Pak Susno dan Ketua PGRI itu bukan ahli forensik. Ya, Itu yang betul. pertama. Yang kedua, kita hanya melihat luka ini dari foto saja, ya. Dan untuk membuktikan luka itu benar-benar dipukul, ada alat bukti ya yang kita gunakan. Apakah itu visum et repertum ataukah ahli forensik yang dihadirkan di persidangan. Jadi kita tidak boleh berspekulasi bahwasanya luka ini luka akibat ini, akibat itu. Apalagi narasi yang awal dimunculkan ini adalah luka terjatuh di sawah. Kalau luka terjatuh di sawah, itu pasti dia vertikal, Pak. Dia jatuh. Tapi ini lurus. Ya. Dan saya pikir kita serahkan saja. Nanti pembuktiannya, kebenaran materialnya akan terungkap di persidangan. Saya pikir jangan tiba-tiba jadi dokter forensik semualah. Ya, masa kita lihat luka seperti ini lalu kita simpulkan oh ini luka ini, nggak bisa. Jadi kita harus berlandaskan sesuatu itu pada kebenaran otoritas seperti itu. Ya, saya setuju dengan pernyataan Anda, tetapi ada hal-hal yang mungkin secara umum bisa dilihat oleh orang bahwa itu adalah sebuah kejanggalan atau kejanggalan gitu. Pertanyaan pertama tadi bahwa ini harus dibuktikan dulu kan soal luka ini. Ya. Tapi pertanyaan lanjutan saya Pak Laude Muhram, bagaimana Anda bisa meyakini betul bahwa luka itu, kalaupun benar, itu disebabkan oleh
Guru Supriyani. Apakah Anda yakin bahwa itu yang melakukan Guru Supriyani? Bisa saja, ini asumsi. Mungkin luka itu Ya. disebabkan oleh orang tuanya sendiri, Pak Wibowo mungkin mendisiplinkan anaknya? Saya pikir saya menggarisbawahi kata mendisiplinkan ya. Artinya kita jangan menghaluskan, mendisiplinkan itu memukul. Begitu. Jadi tidak sama ya mendisiplinkan ya. Atau jadi kita membedakan itu kejam, tegas ya. Karena kalau memukul orang itu tidak selamanya kita mendisiplinkan ya. Oke. Untuk persoalan luka itu saya datang sendiri ya, datang dan memeriksa melihat langsung. Jadi bagaimana diameter sapunya, panjangnya di pahanya itu saya bisa melihat langsung. Artinya dibanding orang-orang yang tidak melihat langsung luka, saya pastikan saya memiliki pengamatan dan saya yakin bahwa itu luka diakibatkan pukulan dari gagak sapu. Oke, artinya Anda juga yakin bahwa itu luka yang disebabkan oleh Guru Supriyani? Ya, saya sangat yakin itu. Yakin ya? Bukan luka oleh orang lain termasuk orang tuanya? Bukan luka oleh orang lain atau termasuk orang tuanya. Baik, Pak Andri, komentar Anda? Iya, terkait luka ya. Jadi begini, foto yang pertama kami dapatkan itu adalah foto yang dikirim oleh ibunya, ibu korban ini kepada ibu guru nama Lilis, tanggal 26. Jadi Ya. itu foto pertama kali. Jadi kalau ada orang melihat luka, ya mungkin luka yang sekarang, bekasnya. Yang 26 yang beredar itu ada buktinya, ada bukti WA-nya ibunya memperlihatkan 2 foto. Dan kami bisa melihat di situ ada melepuh ya. Artinya kita bukan ahli forensik, tapi ini kan kalau kita melihat bahwa pengamatan luka, ini kan orang semua biasa namanya kena luka. Ada yang kena misalnya kan. Tapi Anda sudah baca hasil visumnya? Nah, sekarang begini, yang soal adalah visum ini kan bukan forensik. Dokter forensik yang mengeluarkan. Visum itu cuma menjelaskan saja luka-lukanya seperti apa. Tapi untuk lebih dalam untuk menjelaskan bahwa apakah dia disebabkan oleh benda tumpul atau seperti apa, ini kan bukan, ini dokter biasa yang melakukan visum. Keterangannya nggak ada keterangan dokter forensik. Ya, jadi coba kita lihat di perlukaan itu. Ada beberapa luka yang tidak beraturan. Makanya waktu di penyidikan kami meminta supaya bisa dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi apa gunanya? Kami ingin tahu bagaimana caranya Ibu Supriyani memukul dengan benda gagang sapu yang bulat itu menimbulkan beberapa luka yang tidak beraturan. Ya. Kan kita ingin melakukan rekonstruksi supaya kita ada bayangan, oh ternyata seperti ini cara pemukulannya. Nah, itu yang coba kita lihat ke misalnya kalau kita pakai logik aja. Itu luka di 2 paha, bahkan sampai dengan di bagian dalam paha. Di mana misalnya kalau barang yang mendarat di dalam 2 paha kemudian bisa menjangkau. Apakah bisa melentur itu gagang sapu? Jadi ini pertanyaan. Hanya kemudian bahwa kalau ada menjas bahwa oh ini sudah ada hasil visum, iya. Keterangan forensiknya mana? Nggak ada. Keterangan dokter forensik yang dikatakan itu kan harusnya dilengkapi oleh penyidik, oleh jaksa. Nggak ada juga. Makanya nanti kami hadirkan untuk keterangan dokter forensik supaya membantu misalnya jaksa supaya memahami ini gitu. Karena di berkas perkara nggak ada.